Oke, jadi, begitu, kita pagi ini akan membahas tentang, riset dan analisis kebijakan. Ada 3 topik bahasan. Yang pertama memahami penelitian kebijakan, yang kedua strategi dan struktur penulisan penelitian kebijakan. Ini nanti tidak banyak ngomong, strukturnya, tetapi lebih ke apa yang menjadi catatan ya, yang harus kita perhatikan dalam menyusun sebuah penelitian kebijakan, seperti itu. Terus yang ketiga soal metode ya, metode penelitian kebijakan. Sebetulnya soal metode ini tidak cukup ya untuk satu tatap muka, walaupun itu 3 SKS. Saya minta kalian lebih mengeksplorasi sendiri, nanti akan saya berikan beberapa bahan ya terkait, metode penelitian kebijakan ini. Tetapi, secara umum, apapun bentuk, risetnya, entah itu riset kebijakan atau, riset-riset yang lain, itu secara kaidah, apa ya, scientific methods itu, sama ya, tidak ada yang, apa ekstrim berbeda begitu, hanya saja ada kekhususan yang harus kita perhatikan. Oke, kita mulai bagian pertama, eee, untuk kuliah pada pagi hari ini ya, yang pertama tentang memahami penelitian kebijakan. Nah, ada satu artikel menarik yang bisa, mengawali diskusi kita tentang, eee, mengapa, kita harus membuat sebuah riset kebijakan, khususnya dalam bidang kesehatan ya. Karena kenyataannya, riset kesehatan ya, entah itu, riset yang terkait dengan kebijakan ataupun riset-riset, empiris yang lain ya, yang berkaitan dengan kesehatan, eee, jarang sekali itu yang mempengaruhi, kebijakan di Indonesia ya. Termasuk kalau kita lihat, eee, dalam penanganan pandemi ya, kita nggak kurang ya riset, riset kesehatan. Termasuk kalaupun di Indonesia, dibilang terlalu gagap gitu ya, ya karena mungkin lebih banyak dosennya itu mengejar, atau penelitinya mengejar hanya keterpublishan ke jurnal, eee, yang bergengsi begitu ya, tanpa melihat substansi atau mendorong ke ranah kebijakan, jadi hanya berhenti pada kepuasan individu, ya. Nah, eee, problem, yang lain adalah banyak sekali kebijakan itu yang masih belum didasarkan pada riset, ya, riset-riset, khususnya riset kebijakan. Jadi lebih banyak, kemarin sudah dibahas sedikit soal, bagaimana, eee eksekutor ya, eksekutor kebijakan itu hanya, bermain apa ya, intuitif ya, intuisi, memainkan intuisi saja gitu. Nah ini yang tidak boleh. Nah oke, ini nanti bisa dibaca ya, mengapa, riset kesehatan cara mempengaruhi kebijakan. Ada beberapa, yang lain di The Conversation itu yang juga bisa dibaca. Oke, nah saya nggak masuk ke definisi lagi ya, karena definisi tentang kebijakan publik itu bagaimana, terus, eee, apa itu kebijakan publik itu sudah selesai ya, di minggu-minggu awal ya. Tapi kalaupun itu hanya sekedar mengingatkan, boleh kita mengingat kembali, saya punya beberapa definisi mulai dari Anderson sama Frederick ya, yang paling baru. Itu bahwa kebijakan itu adalah keputusan yang diusulkan oleh individu, kelompok, ya, atau pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, jelas ini definisi yang pasti kita sudah tahu begitu ya. Jadi ada bagaimana, menurut Anderson juga di apa ya, ditulis
menulis bahwa ini menyangkut bagaimana hubungan antar aktor begitu ya dalam mengatasi sebuah masalah publik ya yang kemudian ini nanti yang menjadi area kajian kita. Nah, ada beberapa jenis kebijakan publik. Ini harus tahu begitu. Ini dikategorikan menurut sifatnya ya. Menurut sifatnya. Ada kurang lebih empat kategori ya kalau kita katakan ini menurut sifatnya. Yang pertama adalah kebijakan substantif ya dan kebijakan prosedural. Ya, itu jenis kebijakan publik. Ada yang substantif dan ada yang prosedural. Terus kemudian juga kebijakan publik itu dipandang menurut sifatnya ada yang kebijakan distributif, kebijakan regulatif atau redistributif. Ya. Jadi itu. Terus kemudian ada lagi kebijakan material dan kebijakan simbolis. Ya. Jadi beberapa jenis ini itu menjadi beberapa nomor begitu. Ini bukan urutan, tetapi ini lebih ke pembagian sifat ya, menurut sifat dari kebijakan publik itu sendiri. Terus yang terakhir tentu saja yang sudah kita tahu adalah kita bisa mengkategorikan kebijakan itu ya kalau dihubungkan dengan public goods ya atau private goods. Ya, jadi ini menyangkut kepentingan ya, kepentingannya. Kalau ini menyangkut materinya ya, materi. Terus kalau ini lebih pada tujuan ya, sifat dari kebijakan itu punya tujuan. Apakah dia lebih ke distribusi atau hanya pengaturan regulasi atau redistribusi ya. Terus yang pertama tadi soal substansinya atau hanya prosedurnya. Nah, oke, kita coba urai satu-satu. Ya, ini penting nanti. Yang pertama, sifat yang pertama adalah kebijakan itu dipandang sebagai apa ya? Dia ada kebijakan substantif, ada kebijakan prosedural. Kalau kebijakan publik itu kita kategorikan sebagai kebijakan substantif, maka kebijakan itu harus lebih pada nanti isinya adalah mengenai apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Ya. Ini soal keinginan pemerintah atau soal boleh diartikan apa ya? Political will gitu, atau will pemerintah ya. Keinginan pemerintah. Ini kalau kita kaitkan dengan definisi dari kebijakan publik ya yang disampaikan oleh D gitu ya. Itu lebih ke kalau dia mengatakan bahwa pemerintah itu diam atau melakukan sesuatu itu namanya kebijakan. Nah, dalam pengertian kebijakan substantif itu adalah kebijakan mengenai apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi lebih pada nanti pemerintah itu mengalokasikan keuntungan dan kerugian maupun biaya atau kita ngomongkan itu biaya dan manfaat ya. Itu langsung pada masyarakat. Contohnya adalah Undang-Undang SJSN. Ya. Jadi misalkan Undang-Undang SJSN. Undang-Undang SJSN itu dia apa ya? Undang-undang yang lahir dari proses keinginan politik, ya. Apakah dirasa bahwa kebijakan ini itu pada saat itu pemerintah itu mampu nggak? Gitu. Ini bukan soal mampu atau tidak, ya, tetapi ini soal pemerintah ingin menjamin apa ya, membuat sebuah sistem jaminan sosial ya nasional ya yang mungkin
sampai saat ini itu belum selesai ya roadmap-nya. Jadi ini lebih pada memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, walaupun nanti ada pengaturan biaya yang ditawarkan seperti itu. Oke, terus kemudian kebijakan prosedural. Nah, ini terkait dengan hal-hal yang bagaimana sesuatu itu akan dilakukan, ya. Terus kemudian siapa yang akan diberi kewenangan, ya, untuk mengambil tindakan. Lebih pada prosedur. Jadi kalau misalkan tadi Undang-Undang SJSN itu lebih pada substansinya, ya, apa manfaatnya, apa bagaimana keuntungan kerugiannya, ya. Nah, kemudian kebijakan prosedural itu lebih pada dia ini menetapkan siapa yang akan diberi wewenang untuk mengambil tindakan, ya. Jadi siapa yang akan diberi wewenang, jadi seperti itu, ya. Kalau misalkan itu Undang-Undang BPJS begitu ya, Undang-Undang BPJS ya itu mengatur siapa yang akan diberi wewenang begitu ya, yang diberi wewenang untuk menjamin apa ya sistem kesehatan nasional itu ya siapa ada sebuah badan, ada sebuah lembaga. Nah, dalam hal ini ada BPJS. Jadi ini lebih ke peran prosedural. Jadi misalkan kalau yang Undang-Undang SJSN itu nanti ada roadmap-nya dia ke tenaga kerjaan dulu begitu ya. Ke tenaga kerjaan misalkan. Nah, berarti nanti ya ada misalkan BPJS ketenaga kerjaan. Dia yang menetapkan bagaimana dulu namanya jam sostek. Ya. Jadi lebih ke siapanya begitu ya. Oke, nah terus kemudian kebijakan distributif. Ya. Kebijakan distributif, terus ada di situ adalah kebijakan pengaturan atau regulatif dan redistributif ya, atau distribusi pengaturan ulang begitu. Nah, kebijakan distributif itu lebih pada alokasi. Alokasi apa? Baik itu pelayanan, alokasi anggaran, alokasi manfaat ya terhadap segmen tertentu di masyarakat ya, yaitu individu, kelompok, perusahaan, lembaga dan masyarakat. Ya. Kebijakan distributif ini melibatkan biasanya penggunaan dana publik karena ini ngomong anggaran ya. Kalau ngomong anggaran misalkan gini, kebijakan bagaimana pemanfaatan tenaga kesehatan. Itu masuk jenis dan sifat kebijakan ini ya. Entah itu redistribusi atau kebijakan distribusi ya, tetapi ini ada kaitannya dengan pembagian begitu ya, istilahnya pembagian. Kalau misalkan Anda di rumah itu punya saudara 5 orang saudara, terus kemudian orang tua Anda memberikan misalkan ya uang bulanan begitu ke 5 orang, maka kan ada distribusi gitu, soal uang jajan. Nah, kebijakan distribusinya bagaimana? Anak pertama dikasih berapa? Lebih besar, lebih kecil, nah, atau bagaimana? Nah, itu distribusi. Terus kemudian kebijakan pengaturan atau regulatif, ya. Regulatif itu isinya kebijakan ini lebih pada pengaturan ya, ada larangan ya, terus kemudian ada kalau terkait dengan misalkan perizinan ya, ya ada pengaturan di situ yang membatasi atau tentu saja kebijakan itu isinya juga pembatasan kan ya, ada yang pembatasan, ada yang pelarangan ya. Ada kalau ngomong pelarangan itu mutlak nggak boleh begitu. Misalkan tentang undang-undang tentang narkoba atau psikotropika gitu. Kalau
ngomong pengaturan regulatif, misalkan ada kebijakan tentang KTR gitu ya, pengaturan, bukan apa ya, mem-ban orang yang rokok, bukan, tapi mengatur. Ya. Jadi lebih ke regulasi pengaturan, terus tentang pajak ya, pajak rokok dan yang lain-lain. Nah, itu. Jadi nuansanya lebih ke proteksi sebetulnya kalau kebijakan pengaturan itu ya. Jadi bersifat protektif dan mengatur kompetisi. Ya. Mengatur kompetisi itu karena misalkan gini, ada bagaimana peraturan yang mengatur tentang proses pendirian rumah sakit atau perizinan rumah sakit. Ya. Ini dalam arti sebuah apa ya, konsep bisnis. Kalau kita ngomong rumah sakit itu kan sekarang bisnis ya. Kalau tidak ada kebijakan yang mengatur bagaimana proses pendirian rumah sakit, bagaimana pengajuan kelas ya, kelas rumah sakit ya, maka kompetisi bisnisnya, kan saya ngomong bisnis aja karena kenyataannya seperti itu ya. Jadi ya nanti akan carut marut begitu ya. Siapa yang kemudian dirugikan ya atas kecarut marutan itu ya kembali lagi kita ya, masyarakat begitu. Nah, oke, terus kemudian kebijakan redistributif ya. Ini kurang F ini. Oke. Kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dapat mendistribusikan kekayaan ya, yang terkait dengan kebijakan distributif, ada kaitannya dengan itu. Nah, terus hak kepemilikan dan yang lainnya di berbagai kelas sosial ya. Ini lebih ke sebetulnya pengaturan ulang dari kebijakan distributif ya. Jadi kalau misalkan sudah ada alokasi anggaran tapi ternyata tidak pas ya. Misalkan kebijakan tentang subsidi BBM ya atau subsidi Raskin misalkan ya, yang tadi yang masuk di sini begitu. Yang ada di sini ya. Ini nggak pas, maka perlu dibuat sebuah kebijakan untuk melakukan redistribusi ya, penataan ulang ya, pembagian alokasi anggaran. Nah, ini ada kaitannya tiga hal ini. Oke. Terus kemudian ini terkait dengan tadi ya, ada dua bagian ya. Yang berikutnya yaitu kebijakan material dan simbolik. Terus kemudian kita ngomong soal public good dan private goods. Ya, jadi kalau kebijakan material dan simbolik ya itu lebih ke kebijakan itu memberikan keuntungan ya pada kelompok sasaran. Jadi keuntungannya itu material. Ya. Nah, keuntungannya material. Misalkan tentang kebijakan pembagian jasa pelayanan ya untuk tenaga medis. Apa ya? Kebijakan soal kapitasi ya untuk PPK pertama. Nah, itu kebijakan material ya. Ada keuntungan yang ditawarkan ya. Nah, sedangkan kebijakan simbolis itu lebih pada memberikan manfaat simbolis ya. Manfaat simbolis itu gimana ya? Sesuatu yang tidak diukur oleh material. Jadi misalkan kalau jasa pelayanan itu kan ngukurnya pasti nanti dengan hitungan rupiah ya, nilai uang, nilai rupiah tertentu ya. Kalau kita ngomong. Tapi kalau simbolis ini lebih pada misalkan kebijakan tentang apa ya? Pengangkatan tenaga kontrak, pengangkatan guru honorer ya, atau pengangkatan beberapa pegawai untuk menjadi misalkan apa ya, tenaga honorer golongan apa begitu. Kalau dulu ya, sekarang kan saya nggak tahu masih ada. Kayaknya
sudah nggak ada. Nah, seperti itu. Atau yang ekstrim misalkan pemberian bintang jasa. Ya, negara kan juga memberikan ya bintang jasa atas orang-orang yang berjasa ya dalam dalam apa ya aktivitas bernegara begitu. Nah, ini kebijakan simbolis ya. Mungkin ada nilai rupiahnya, tetapi kadangkala nilai materialnya itu tidak banyak ya, dan orang lebih menginginkan itu, mendapatkan penghargaan itu yang didasari oleh kebijakan simbolis itu lebih pada pengakuan simbol ya, pengakuan simbol atau simbolik. Jadi value-nya itu yang lebih dinilai dari sekedar materi. Nah, jadi ada beberapa sifat-sifat ya yang akhirnya nanti membuat kebijakan itu bisa dilihat beberapa jenis ya. Dan yang terakhir kita sudah tahu ya, ini sudah sering dibahas yaitu kebijakan yang mengatur public goods atau kepentingan publik dan private goods. Nah, saya harap kita bisa nanti membedakan beberapa jenis ya kebijakan. Oke, terus kemudian ya ada kita karena ngomong riset kebijakan maka ada definisi riset ya. Saya yakin ini sudah dilakukan, kalian sudah memulai melakukan ya. Jadi yang dimaksud riset itu ya semua kegiatan yang apa ya, yang dilakukan dalam rangka menerapkan sebuah metode saintifik ya, untuk memahami sebuah fenomena tertentu ya, entah itu fenomena alam ya yang orang dulu itu katakan sebagai ilmu pasti ya walaupun sebetulnya definisi ilmu pasti itu tidak pasti ya ya tapi penggambarannya lebih lebih jelas ya, fenomenanya lebih bisa dilihat oleh mata. Terus sosial atau fenomena sosial ya. Nah, riset kebijakan itu di mana ya? Dia mungkin bisa dikatakan itu fenomena alam juga bisa ya. Fenomena sosial juga bisa ya. Jadi ini menarik ya, riset kebijakan itu apa ya, unik begitu. Jadi lebih ke kalau kita ngomong bagaimana metode itu lebih ke mix method begitu ya. Jadi lebih ke mix method, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama tentu saja kita ngomong ada masalah, ada bagaimana hipotesis, atau kalau misalkan tidak ada kajian-kajian eksperimental, maka hipotesis ini lebih ke nanti ke pertanyaan penelitian ya, pertanyaan penelitian atau masalah apa yang diajukan ya, dan hendak dijawab begitu. Terus observasional, eksperimental itu pasti itu kaidah ilmiah begitu. Ada ujinya atau kita melakukan serangkaian uji ya, dari apa ya beberapa fenomena yang kita tangkap ya, kita uji. Terus ada penarikan kesimpulan atau generalisasi ya. Soal penarikan kesimpulan dan generalisasi ini berbeda antar metode ya, antar metode itu berbeda. Nah, kemudian ya sebuah riset itu dikatakan memiliki bobot ilmiah itu apabila memiliki beberapa ciri ya beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah observable ya. Observable itu ya dapat diamati begitu ya, dapat diamati. Terus repeatable ya, dia kalau kita memiliki ciri-ciri bobot apa ya, riset kita itu berbobot itu tentu saja bisa diulangi ya, bisa diulangi. Hanya bisa diulangi itu katakanlah metode yang kita pakai itu benar, caranya benar ya. Kalau ada orang lain
itu mau melakukan apa ya, mau mencoba mengulangi ya, mengulangi metode yang kita pakai ya, itu apa namanya, bisa kita ulangi lagi gitu ya. Bisa kita ulangi. Nah, seperti itu. Jadi bisa bisa diulang begitu ya. Kalau sebuah riset itu tidak bisa diulang atau ternyata begitu diulang dengan metode yang sama itu hasilnya nggak sama. Nah, itu berarti dia itu tidak punya bobot ilmiah yang baik begitu ya. Jadi itu. Terus kemudian measurable. Jadi pengukurannya jelas. Ya. Kalau di metode yang kita pakai itu ya, nanti pada saat Anda melakukan skripsi begitu ya, itu tidak tidak apa namanya, tidak measurable ya, maka ya apa namanya, bagaimana caranya membuktikan begitu ya, membuktikan bahwa Anda itu menyimpulkan itu bisa apa ya, bisa menghasilkan sesuatu yang memang baik begitu. Caranya bagaimana ya? Harus harus bisa diukur, pengukurannya jelas gitu ya. Terus kemudian testable ya. Testable itu ya artinya kalau misalkan itu melalui serangkaian tadi, kalau ada alat ukurnya ya, measurable. Terus kemudian bagaimana cara mengukurnya? Ya. Nah, itu yang juga harus ada ya. Dan yang terakhir adalah predictable. Predictable itu ya dari hasil yang Anda buat, yang Anda ukur dari observable sampai yang nomor 4 tadi, itu bisa menggambarkan sebuah prediksi. Ya, prediksi ini yang kemudian nanti bisa menjadi guideline peneliti-peneliti apa ya, yang akan melakukan penelitian ya selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi 5 hal ini yang menurut Kerlinger ya, itu sebuah riset itu dikatakan mempunyai bobot ilmiah yang baik atau tidak ya. Yang paling sering kadang-kadang dilupakan adalah soal repeatable ya. Jadi kadang peneliti sendiri itu tidak welcome kalau misalkan risetnya ini diduplikasi, kayak coba di reproducibility ya, di apa ya, tidak risetnya itu tidak mempunyai reproducibility, sehingga begitu dicoba gitu ternyata nggak sesuai. Nah, berarti dia ini ngawur gitu. Nah, jadi itu yang di Indonesia belum banyak ya dilakukan. Nah, oke, itu sedikit saja, nanti kita sambung pertanyaan. Nah, kebijakan kesehatan itu ya paling penting adalah ini isu fundamental, isu publik ya. Terus kemudian tujuannya yaitu rekomendasi ya. Karakteristiknya ini multidimensional ya. Karena tadi ada banyak hal yang harus ditangkap ya. Entah itu fenomena alam, fenomena sosial ya. Kalau kita ngomong misalkan kejadian COVID pandemi ini, itu kan juga fenomena alam dan kemudian berlanjut menjadi fenomena sosial begitu ya. Itu sebuah kepastian yang sampai saat ini itu masuknya juga masuk ke eh, sosial politik ya, apalagi ya setelah selesai dengan, mungkin belum selesai ya, dengan fenomena alamnya, fenomena virusnya itu sendiri sampai saat ini belum selesai, menjalar ke fenomena sosial. Terus empiriko induktif ini terkait dengan bagaimana nanti cara penyajian risetnya ya, empirik dan induktif ya.
Jadi itu, terus kemudian future, present, sama dan past ini lebih ke sebetulnya kebijakan itu nanti kita menentukan posisinya di mana riset yang akan kita lakukan. Apakah ini lebih ngomong tentang peramalan kebijakan atau forecasting. Ini di mata kuliah yang yang kemarin ya, yang di topik yang kemarin. Terus apakah kita mengevaluasi ya kebijakan yang sudah terjadi maka di masa lalu ya, atau kita melakukan monitoring ya, kebijakan yang sekarang. Nah, itu karakteristik ya. Jadi riset kebijakan itu juga sama dengan riset yang lain, dia bisa melakukan fungsi forecasting, monitoring, dan evaluating. Oke, secara eksplisit memasukkan value tertentu, jelas ini tergantung sudut pandang peneliti. Ya, ada value yang dimasukkan kalau misalkan saya sebagai seorang dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat yang kemudian melakukan riset tentang sebuah kebijakan, ya, maka saya juga memasukkan value ya ke dalam riset saya. Terus yang terakhir adalah malleable variable. Untuk yang terakhir ini silakan dicatat dan nanti akan kita diskusikan apa ini malleable variable. Silakan dicari, dicatat dulu ya di catatan atau Anda tulis. Nanti dicari apa itu malleable variable. Ya. Oke. Nah, ini deduktif induktif ya. Kita lebih banyak nanti di sini di induktif ya. Jadi kita sudah mendapatkan sebuah teori atau beberapa ya, terus menetapkan tujuan juga, melakukan pengamatan dan mengkonfirmasi. Itu induktif. Kalau deduktif kita mendapatkan informasi ya, kita melakukan observasi atas pola-pola tertentu, kemudian kita langsung nanti membentuk sebuah teori ya. Sebuah teori atau temuan. Jadi lebih banyak nanti riset-riset kebijakan itu lebih pada konfirmasi, ya. Karena kita ngomong sebuah hal yang berkaitan langsung dengan publik ya, maka teori itu nanti dilihat sebagai guideline ya, untuk menetapkan apakah pertanyaan penelitian itu sesuai nggak dengan teori yang ada atau yang sudah dikembangkan gitu. Oke. Nah, ini ya ada tipologi penelitian kebijakan ya. Jadi ini yang sebetulnya dari beberapa slide ini yang paling penting ya menurut saya ya, ini paling penting. Jadi ada dua tipologi. Yang pertama adalah riset kebijakan itu yang pertama ditujukan untuk menganalisis kebijakan, analisis for policy, ya. Dan yang kedua adalah analysis of policy, ya. Menganalisis kebijakan. Ya. Yang satunya menganalisis untuk kebijakan, yang satunya menganalisis kebijakan. Nah, kalau tujuannya itu kita buat sebuah riset kebijakan itu untuk analisis for policy, ya, maka nanti isinya itu atau hasilnya tidak hanya isinya tapi hasilnya lebih pada nanti kita mengadvokasi kebijakan. Ya, jadi ini sarana untuk mengadvokasi kebijakan. Jadi, membuat sebuah analisis melalui sebuah perilaku riset atau praktek riset untuk kebijakan. Jadi untuk menyusun kebijakan gitu ya, untuk merumuskan kebijakan.
baik kebijakan baru atau revisi dari kebijakan. Nah, ini lebih ke advokasi ya isinya dan memberikan informasi ya, informasi-informasi yang baru, informasi-informasi tertentu untuk apa? Untuk mungkin membuat kebijakan baru atau merevisi kebijakan. Nah, itu. Jadi ini lebih pada tujuan advokasi. Nah, kemudian analisis dari kebijakan atau analysis of policy. Ya. Jadi analysis of policy itu lebih ke penelitian yang meneliti aspek-aspek dari kebijakan, ya. Aspek-aspek apa saja sejak pertama kali kebijakan itu dirumuskan atau mungkin sejak timbul masalah, ya, sampai dengan implementasi, sampai dengan kemudian nanti evaluasinya, ya. Artinya mengikuti policy cycle, ya. Nah, apa saja ya analysis of policy ini, ya, eh, ini berisi tentang analisis untuk menetapkan kebijakan. Jadi lebih ke policy determination, ya, dalam hal penetapannya, ya, menganalisa apakah misalkan kebijakan yang dibuat itu benar atau enggak, tepat atau enggak dilakukan. Kalau dilakukan itu apa saja hal yang perlu ditekankan. Nah, ini ya. Terus isi ya. Ini lebih ke konten dari kebijakan itu sendiri apa ya. Terus monitoring dan evaluasi kebijakan ya. Jadi rata-rata cara gampangnya adalah kalau yang pertama ini lebih pada kita menganalisis apa ya, membuat sebuah analisis untuk ini, untuk merumuskan suatu kebijakan. Kalau yang ini kebijakannya sudah ada atau lebih luas lagi, kebijakannya belum ada, ya, tetapi ya kita membuat analisisnya di tiap-tiap apa namanya proses itu. Ya. Nah, oke, ini ciri-ciri penelitian kebijakan, ya, merespon masalah publik, ya, terus kemudian hasilnya nanti dikaitkan dengan proses perumusan, ya, pragmatis, ya, menganalisis apa yang dapat diterapkan dan yang tidak, itu sangat pragmatis sekali, ya, yang tidak boleh yang mana, yang boleh yang mana. Terus menjauhi hal-hal yang abstrak, ya, menjauhi hal-hal yang abstrak, ya, dan mengutamakan hal-hal yang mudah difahami atau dikomunikasikan. Jadi sebisa mungkin dalam hal kita membuat sebuah riset kebijakan itu nanti hasilnya itu hal-hal yang secara teknis itu visible untuk dilakukan, ya. Oke, terus kemudian digunakan untuk mempengaruhi pengambil kebijakan. Ini elemen pentingnya, ya. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan dalam penelitian kebijakan, ya. Jadi sama ya dengan penelitian yang lain, ya. Tetapi kalau kita lihat dalam penelitian kebijakan itu tidak hanya sekedar data dan informasi, tapi ada evidence, ya. Nah, kalau data itu adalah serangkaian fakta, ya, yang dikumpulkan dengan metode ilmiah, ya, entah itu Anda mengumpulkan data melalui kuesioner atau bagaimana itu yang sudah diuji valid dan reliable. Terus kemudian informasi, ya, data yang sudah melalui apa ya, kontekstualisasi. Jadi data itu belum punya konteks, belum punya makna. Tetapi informasi itu adalah data yang dikontekstualisasi dengan problem, dengan masalah tertentu, dengan kondisi, diberikan tambahan bagaimana konsep ruang dan waktu, ya, itu informasi. Lebih luas lagi di situ ada siapa
ada mengapanya. Nah, itu informasi. Ya. Nah, evidence itu lebih luas lagi, lebih sistematis ya. Jadi data yang disusun secara sistematis sehingga mampu menjelaskan penyebab munculnya sebuah masalah. Itu evidence ya. Terus kemudian sampai akibatnya. Ya. Jadi evidence. Nah, 3 hal ini yang seringkali kita mengenal istilah evidence based policy atau evidence based health policy. Nah, penelitian kebijakan itu membutuhkan 3 hal ini ya, tidak hanya sekedar data dan informasi tetapi juga ada evidence. Oke, ya kita break sejenak sambil kalian menjawab atau mendiskusikan, berkontemplasi sebentar, menjawab pertanyaan ini. Nanti kita diskusikan mungkin 5 menit ya. Apakah penelitian kebijakan dan analisis kebijakan merupakan hal yang sama? Ya, ada 2 hal, penelitian kebijakan dan analisis kebijakan. Analisis kebijakan, ya. Kalau orangnya itu penelitian kebijakan dilakukan oleh seorang policy researcher atau peneliti kebijakan. Kalau analisis kebijakan dilakukan oleh seorang analis kebijakan. Ya. Ya. Nah, apakah keduanya itu sama atau berbeda? Kalau berbeda yang mana perbedaannya? Nah, ini coba didiskusikan sebentar. Kita break dulu 5 menit. Oke. Sampai di sini ada yang perlu diperjelas? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, saya berikan waktu 5 menit, habis ini kita diskusi. Ya. Oke, ya. Oke, ada yang mau memberikan atau menjelaskan jawaban dari pertanyaan apakah penelitian kebijakan dan analis apakah penelitian kebijakan dan analisis kebijakan merupakan hal yang sama begitu ya? Oke,
Tadi ada apa tadi, Rani ya, Rani sama Saipul ya, sama Putra ya? Ya. Oke, bisa, sharing. Ya, silakan. Rani dulu mungkin ya? Oh iya, Pak. Jadi menurut saya penelitian kebijakan dan analisis kebijakan itu berbeda. Saya mengambilnya dari dari aspek motivasi melakukan kegiatan Mhm. tersebut, sama dari diseminasi hasilnya. Jadi untuk motivasi melakukan penelitian kebijakan itu merupakan paduan dari kebutuhan klien dan peneliti. Klien di sini itu semua peminat kebijakan dan disiplin terkait. Sedangkan untuk yang analisis kebijakan itu, motivasi melakukan ini tuh untuk kebutuhan spesifik klien. Jadi kliennya yang merupakan peminat kebijakan yang spesifik, baik individu maupun kelompok. Jadi kayak semacam bisa aja sih Pak, misal diminta Mhm. gitu. Terus untuk yang diseminasi hasil itu penelitian kebijakan dipublikasikan secara terbuka dan mengikuti atau sesuai dengan standar teknis publikasi ilmiah. Biasanya kan bahasanya agak aneh ya kalau kalau Mhm. di kebi eh, di pemegang kebijakan. Jadi kan kurang paham bahasa ilmiah sama Mhm. bahasanya yang secara praktis mudah dipahami. Itu untuk analisis kebijakan, ya? Bukan Pak, untuk penelitian kebijakan. Untuk penelitian kebijakan, ya. Ya, untuk Eee diseminasi hasil. mhm. Jadi, gini, singkatnya apakah, 2 hal ini itu sama atau berbeda? Beda Pak. Oke, beda. Oke. Oke, kemudian oke Putra. Putra, ya silakan. Eee, Kalau berdasarkan informasi yang saya cari tadi, itu Mhm. intinya tuh dari penelitian kebijakan sama analisis kebijakan tuh berbeda, Pak. Karena Mhm. berbeda tuh secara, kapan itu dilakukan, kalau yang saya cari. Mhm. Jadi Iya. kalau penelitian kebijakan ini dilakukan ketika, saat pembuatan proses kebijakan. Kan di tahapan-tahapan proses pembuatan kebijakan tuh ada, Mhm. eee, bagian yang untuk meneliti kebijakan, bagaimana meneliti, itu identifikasi masalahnya apa saja dan sebagainya. Nah, Mhm. itu lebih skopnya lebih luas apabila penelitian kebijakan dilakukan saat proses kebijakan. Kemudian kalau di analisis kebijakan ini, kebijakannya tuh sudah ada. Jadi lebih ke evaluasi gitu, Pak, kebijakannya telah ada. Kalau gitu saya ngeringkas dari informasi yang saya baca gitu sih. Mhm. Mhm. Oke. Oke, tak tampung dulu. Oke, terus oke, Farah. Kalau dari informasi yang saya dapatkan, itu penelitian kebijakan kan proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan. Nah, kemudian kan kalau misalnya analisis kebijakan itu proses atau kegiatan mensintesa informasi termasuk hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Nah, salah satu sumber utama informasi yang menjadi bahan analisis kebijakan itu hasil-hasil penelitian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan merupakan proses pengolahan lebih lanjut dari hasil-hasil penelitian sehingga siap digunakan dalam pengambilan keputusan dan desain kebijakan publik. Oke. Dari 3 orang tadi ada beberapa ini ya, beberapa apa, cara pandang ya. Tadi Putra cara pandangnya kapan, kapan penelitian kebijakan itu dilakukan, kapan analisis kebijakan itu juga dilakukan. Itu yang kemudian, dia dia bisa menyatakan bahwa, "Oh ini berbeda." Oke. Terus yang tadi, punyanya, Rani, itu lebih pada siapa yang butuh sih gitu ya. Ya, jadi lebih ke, ini individu kah, kelompok kah, atau lebih pada diseminasi hasil ya. Jadi menyoroti lebih ke diseminasi hasilnya. Kalau penelitian kebijakan itu, bagaimana, kalau analisis kebijakan itu bagaimana.
Nah, terus yang terakhir tadi Farah menyoroti tentang lebih ke ini ya, lebih ke bagaimana perbedaan keduanya itu dari sisi apa ya, metode ya, metode. Terus yang paling penting tadi ada, kalau analisis itu sintesis ya, dari mungkin saja dari beberapa riset ya. Kan tadi ada yang sudah dijelaskan bahwa penelitian kebijakan itu membutuhkan data, informasi, dan evidence ya. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, jadi gini, sebetulnya dua kegiatan itu, entah itu riset kebijakan atau analisis kebijakan, itu bisa menjadi satu bagian ya. Jadi tadi saya lebih cocok ya, bukan lebih cocok. Jadi tidak ada yang benar tadi. Maksudnya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kalau dibilang yang dilakukan, yang disampaikan Putra tadi itu benar, ada benernya begitu. Tapi sebetulnya analisis kebijakan itu sendiri juga bisa dilakukan kapanpun ya. Entah itu kebijakan itu masih belum terimplementasi, ataukah kebijakan itu sudah apa ya namanya, layak untuk dievaluasi ya. Terus kemudian yang tadi soal bagaimana diseminasi, ya memang ada beberapa ini ya, ada beberapa perbedaan ya. Kalau riset kebijakan itu mungkin objek diseminasinya sempit ya, karena nggak semua orang ya, apalagi di ranah praktis ya, itu bisa atau perlu terlalu dalam untuk ngomong soal metode ya, terus bagaimana kajian-kajian yang sifatnya teoritis ya, terus bagaimana prosesnya ya, itu mungkin tidak banyak ya yang butuh itu ya, apalagi di para pengambil kebijakan. Nah, sebetulnya ini sudah dijawab oleh Farah ya. Jadi cara yang paling mudah sebetulnya adalah kalau riset kebijakan itu ya melakukan sebuah apa ya, penelitian, ada metode ya, kita melalui serangkaian proses saintifik ya. Jadi bagaimana problem itu dirumuskan, terus bagaimana cara kita mengumpulkan katakanlah teori-teori yang bisa kita pakai untuk membahas masalah itu begitu. Terus nanti secara metodenya bagaimana, kita menggunakan pendekatan apa. Nah, itu ada pakem-pakemnya itu ya. Nah, sedangkan ya kegiatan analisis kebijakan itu lebih ke tadi, tepat sekali kalau Farah bilang ini lebih ke proses sintesis pengetahuan ya, lebih ke situ ya. Jadi kayak kalian itu bikin apa ya, bikin systematic review gitu, tapi bukan seperti itu begitu, tapi ini mengumpulkan banyak hal ya. Analisis itu kan membutuhkan misalkan dasar evidence itu didapat dari mana ya, kumpulan riset. Terus kemudian kita tahu informasi ya, yang kita dapatkan dari konteks yang saat ini ada misalkan. Terus kita kaitkan dengan misalkan kebijakan yang sudah ada. Tadi Putra berbicara soal di awal atau di akhir.
Itu terserah sebetulnya, analisis bisa dilakukan di mana saja di tahap-tahap itu. Nah, jadi kegiatan analisis ini lebih ke bagaimana cara kita itu mengumpulkan ragam, entah itu informasi, data itu, untuk menyusun atau membuat sebuah rekomendasi ulang. Entah itu baru, entah itu kemudian kita buat untuk membuat atau merumuskan usulan penyusunan kebijakan yang lama diubah ke yang baru, atau hanya untuk sekedar mengadvokasi. Nah, itu analisis. Nah, makanya sebetulnya dua barang ini gitu ya, itu dilakukan seringkali oleh orang yang berbeda. Karena belum tentu seorang analis kebijakan itu dia mahir dalam melakukan riset, ya, riset kebijakan gitu ya. Dan mungkin sebaliknya, ya. Jadi ini kemampuannya mungkin berbeda begitu. Yang satu yang analisis kebijakan itu, nanti yang analis kebijakan itu dia dituntut mungkin waktunya cepat ya. Karena dia harus segera merumuskan masukan ya. Biasanya kalau ini ada jabatan fungsionalnya ya, kalau di LAN itu ya, di Lembaga Administrasi Negara itu analisis kebijakan itu ada jabatan fungsionalnya begitu. Nah, dia dituntut membuat sebuah katakanlah laporan yang isinya analisisnya dia terhadap sebuah kebijakan tertentu ya. Nah, kalau seorang analis kebijakan itu melakukan proses riset kebijakan dulu begitu, khawatir nanti telat begitu ya. Jadi analisis itu harus cepat, diminta cepat. Nah, dia cara agar hasil analisisnya itu baik ya, terukur dan mungkin presisi, ya dia memanfaatkan ya riset-riset yang berkaitan dengan kebijakan yang dia analisis begitu. Nah, di situ ada proses sintesis, entah itu sintesis pengetahuan, entah itu bagaimana dia mengumpulkan data dan informasi. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, terus kemudian hubungan proses kebijakan dengan jenis studi kebijakan itu ada di mana? Nah, kalau kita ini sebetulnya cycle yang diadopsi oleh policy cycle ya. Nah, kita katakanlah awalnya dari namanya cycle sebetulnya nggak ada yang awal, nggak ada akhir ya, terus bergulir begitu, continue. Jadi misalkan kita mulai dari masalah kebijakan, ya sebelum menjadi agenda kebijakan kita bisa lakukan di sini ada analisis politik. Ya. Kalau agenda kebijakan itu nanti lebih ditekankan pada nanti memilih kebijakan yang mana dan aktor mana saja yang punya kepentingan, ini ngomongnya analisis kebijakan ada di sini. Jadi agendanya kebijakan itu sudah ada, terus bagaimana pilihan kebijakannya, memilih kebijakan mana yang paling pas, memetakan aktor dan kepentingan itu prosesnya namanya analisis kebijakan di sini. Nah, kalau yang sebelumnya itu lebih ke analisis politik, ya, analisis politik. Terus kemudian setelah ada pilihan kebijakan, ada aktor yang sudah diidentifikasi, kepentingannya juga, terus masuk ke nanti outputnya bagaimana dari kebijakan itu, distribusi kebijakannya bagaimana, stakeholder-nya bagaimana, keterlibatannya, keterpaparannya, itu masuk lagi bisa dilakukan dengan analisis politik atau riset implementasi, atau riset implementasi ya di sini ya. Terus evaluasi itu di mana? Evaluasi di sini tentu saja karena dia membandingkan output dengan outcome. Ya, itu evaluasi yang ada di sini ya. Kalau kebijakan itu kemudian belum
apa ya, sampai kita tahu kira-kira potensi masalahnya di mana, ya, itu analisisnya analisis filosofis. Ya. Misalkan kayak gini, RUU misalkan itu belum ditetapkan jadi undang-undang. Kita bisa melakukan analisis nilai atau filosofisnya. Kira-kira filosofis dari RUU itu apa? Yang kemudian disampaikan sebagai konsideran di awal itu apa? Menimbangnya itu apa? Kalau misalkan undang-undang cipta kerja misalkan, apa filosofisnya apa membuat ini, membuat undang-undang ini? Apa nilai yang ingin ditawarkan? Ternyata kalau dilihat di situ, ya, itu yang pertama kali itu dijadikan sebagai filosofi dari kenapa kok undang-undang itu harus ada adalah soal investasi, soal mendorong investasi, begitu. Jadi tidak hanya, jadi sebetulnya auranya itu bukan hanya sekedar supaya pengangguran itu terentas, begitu ya. Itu kan pinter-pinternya apa ya, aktor aja gitu ya. Tapi ini agenda filosofisnya apa ya? Agenda filosofisnya itu mendorong adanya investasi yang lebih banyak begitu. Nah, soal itu nanti bisa diperdebatkan apakah investasi di Indonesia ini masih kurang atau masih perlu. Nah, itu perdebatannya. Tapi nilai filosofisnya itu. Nah, semuanya butuh informasi kebijakan, informasi data, ya, seperti itu. Jadi ini kalau dihubungkan dengan itu, ya. Oke. Terus kemudian ini tahapan, ya, sampai dengan proses problem solving yang diharapkan sebetulnya, ya, dari keseluruhan ini adalah di sini, ya, dari set kebijakan itu adalah di sini. Ya, harusnya lebih ke problem solving, ya. Terus kemudian di sini pada pengimplementasian begitu. Oke, terus kemudian Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan di bagian yang kedua, masuk ke strategi dan struktur penulisan. Ya. Atau komentar? Masih belum ada, Pak. Oke. Oke, kalau belum. Nah, strategi dan struktur penulisan penelitian kebijakan, ya. Saya hanya menekankan beberapa hal saja karena secara umum sebetulnya struktur penulisan penelitian itu dimanapun itu sama lah, tapi ada penekanan. Penekanannya di mana? Yang pertama ini. Jadi nanti output dari penelitian kebijakan ini dikatakan bahwa mempunyai keberhasilan yang baik, ya, itu saat memenuhi pertama adalah ekspektasi publik tentang kejelasan argumentasi, itu yang pertama, dan kekuatan argumentasi. Jadi memang yang disodorkan oleh seorang peneliti kebijakan itu adalah argumentasi. Ya. Nah, argumentasi ini yang kemudian kalau hasil dari riset kita itu
mempunyai argumentasi yang jelas ya, fokusnya, misinya, pengkajiannya sistematis ya, terus kemudian sub-sub argumentasinya juga disampaikan dengan mudah dan dipahami oleh pembaca, maka kemungkinan analis kebijakan itu lebih menyukai itu karena dia lebih simple untuk menyaring informasi atau evidence dari riset yang Anda buat ya. Terus kemudian dijadikan sebagai acuan begitu. Nah, kepentingan kita misalkan ya di akademisi ya, itu sebetulnya ya kita itu ada di sini sebagai peneliti kebijakan ya. Kita itu produsen penelitian kebijakan. Bukan memproduksi, ya mungkin adalah beberapa orang itu yang analis politik, terus kemudian analis kebijakan, ya boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai perguruan tinggi atau akademisi ini terlalu banyak menjadi analis kebijakan. Syukur-syukur kalau dia menjadi peneliti kebijakan dan juga sebagai analis. Nah, itu bisa saja gitu. Tapi nampaknya ya kita harus memilih yang mana gitu. Biar lebih konsen gitu ya. Nah, kenapa tadi pada saat di awal saya sampaikan bahwa banyak sekali penelitian kesehatan, mungkin juga penelitian kebijakan kesehatan itu yang jarang dipakai. Ya, karena penelitian kebijakan atau penelitian kesehatan yang dibuat itu mungkin saja tidak menghasilkan evidence yang baik. Sehingga mungkin keterpercayaan publik atau orang-orang yang memakai itu rendah. Ya. Sehingga lebih dominan ya, yang bersuara itu adalah analis kebijakan. Nah, analis ini juga sebetulnya dia bisa sangat ngawur kalau tidak memakai sumber evidence, terus data dan informasi yang akurat. Makanya sebagai akademisi kita ini harus memproduksi hasil-hasil riset kebijakan, ya, agar analis-analis itu semakin banyak nggak ngawur hanya berdasarkan intuisi saja gitu ya. Kan bahaya kalau analis kebijakan itu hanya berdasarkan intuisi ya, tidak didasarkan pada evidence ya. Nah, kemarin sebetulnya pada saat Bu Reni ya menyampaikan pada saat kuliah tamu kemarin ada hal yang menarik ya. Itu adanya kalau di legislasi itu ada naskah akademik, ada pandangan ahli. Nah, seorang peneliti kebijakan itu harusnya masuknya ke situ. Begitu. Dia memaparkan argumentasi yang berdasarkan riset. Ya. Saya masih ingat dulu waktu penyusunan Perda KTR itu ada beberapa riset yang kita pakai, gitu ya. Dan kita melakukan riset. Ya. Saya kebetulan waktu itu juga ada riset tentang iklan rokok, misalkan dengan metode spasial ya. Jadi memetakan ya hotspot iklan rokok misalnya. Nah, itu bisa dipakai untuk evidence. Ya, itu untuk mendorong pemangku kepentingan itu ini ya, tahu ternyata bahaya, ternyata begini nanti kemungkinan dampaknya gitu. Sayangnya juga nggak banyak orang yang lebih percaya itu ya, lebih percaya intuisi juga banyak. Nah, ini tantangan kita. Nah, menjadi tantangan tersendiri karena apa? Ini kita dituntut aspek kekuatan argumentasinya ini begitu. Bagaimana kita bisa lihai ya. Kita lihai menyampaikan argumentasi kita dengan data yang kuat ya. Saya yakin keraguan-keraguan itu akan menjadi minimal begitu. Oke, terus kemudian
Nah, bagaimana langkah menyiapkan penelitian kebijakan? Yang pasti Anda nanti mencari topik itu pertama yang berkaitan dengan, kalau ini ngomong pekerjaan ya, tapi kan Anda belum bekerja. Jadi cari topik yang Anda kira-kira punya concern di situ. Terus ya jangan sampai Anda mencari topik itu asal-asalan. Ya kalau Anda suka ya itu digali terus gitu ya. Terus kemudian coba yang paling gampang adalah mencari beberapa keterkaitan dengan kondisi permasalahan saat ini. Anda sebagai seorang masyarakat, ya bagian dari masyarakat, bagian dari civil society, Anda yang juga terdampak kebijakan, Anda yang terkena efek dari kebijakan publik, maka seharusnya Anda bisa peka. Ya, kepekaan itu bisa melahirkan topik. Ya. Nah, seperti itu. Misalkan Anda merasakan bahwa mungkin penanganan COVID ini kok dirasa nggak optimal di tempat Anda. Nah, Anda bisa angkat itu. Ya. Nah, terus kemudian Anda lakukan ini. Ini pasti sudah sering disampaikan ya. Terus kemudian ada topik-topik penelitian yang disarankan dari penelitian sebelumnya. Ini bisa dari skripsi, tesis, disertasi, ya, atau beberapa yang lain. Ya, ini bisa dicari dari Grail literatur. Oke. Nah, ada beberapa catatan, ya. Yang paling penting, saya pikir ini soal bagaimana Anda bisa menyusun rumusan masalah, bisa membuat sebuah problem statement atau policy problem, ya. Kemudian Anda teliti, itu untuk mengembangkan tulisan, ya. Nah, yang pertama kalau Anda menulis pendahuluan, di situ harus ada alasan-alasan ilmiah atau evidence base mengapa penelitian yang mau ditulis itu perlu dilakukan. Kalau Anda mau meneliti tentang kebijakan kemarin, misalkan tentang tentang radiologi misalkan, atau praktek radiologi medik misalkan. Saya share di Classroom itu ya, ada beberapa itu. Nah, Anda gambarkan kenapa kok Anda perlu meneliti itu misalkan. Nah, cara yang paling penting yang perlu diingat adalah harus ada ini kesenjangan, ya. Ini saya pikir di Medpen sudah dijelaskan, ya. Ada diskrepensi, ya. Terus kemudian apa yang menjadi gap, ya. Ya, itu di pendahuluan. Nah, misalkan gini, ini ada contoh kasus, ya. Kurang lebih begini. Sebuah laporan tentang implementasi program imunisasi kota A menyatakan bahwa 50 anak usia balita akan mendapatkan imunisasi hepatitis. Namun demikian, data lapangan menunjukkan tidak ada satu anak balita yang memperoleh imunisasi. Ya, ini situasi masalah, tapi belum tentu jadi masalah. Nah, kesenjangannya apa? 500 usia anak balita, 500 orang usia anak balita dengan usia balita itu seharusnya mendapatkan imunisasi hepatitis. Namun 500 anak tersebut tidak mendapatkan. Nah, ini kesenjangan. Ini kesenjangannya di sini. Terus pertanyaannya, mengapa cakupan imunisasi untuk 500 anak balita di Kabupaten A tidak terjadi? Nah, ini kalau hanya sekedar kita melihat bahwa apakah gara-gara adanya kesenjangan ini bahwa cakupannya kemudian turun,
Belum tentu. Maka kita gali, ternyata ada jawaban, ada konteks di sini bahwa ada banjir. Ya. Sehingga ini ada penyebab masalah pengiriman begitu. Jadi kalau dari contoh kasus yang di sini, ini sebetulnya permasalahannya di mana? Yang bisa kita angkat menjadi masalah di mana? Untuk masalah penelitian, mungkin untuk skripsi lah, atau untuk tesis atau apa. Kira-kira dari contoh kasus ini, masalah yang bisa diangkat sebagai masalah penelitian itu apa? Ada yang bisa menjawab? Nggak ada yang mau menjawab. Oke. Oke, nanti silakan dipelajari ya, karena sebetulnya jawabannya tadi juga mudah karena sudah ada gitu. Jadi masalahnya yang bisa diangkat untuk penelitian adalah bukan terkait dengan cakupannya, tetapi ternyata logistiknya, sistem logistiknya yang manajemen supply atau sistem logistiknya yang kemudian menjadi masalah. Nah, ini yang kemudian diteliti ya. Oke, ini merumuskan masalah ya. Nanti silakan dibaca. Ini contoh riset problem ya. Nah, ini juga yang membedakan antara penelitian kebijakan dengan penelitian yang lain. Jadi ada yang namanya rekomendasi. Di dalamnya kemarin saya sampaikan waktu pelatihan ya, ada implikasi. Ya, ada implikasi kebijakan ya. Terus ada rekomendasi ya. Di situ ada call to action. Nah, keberhasilan penelitian kebijakan sangat ditentukan oleh rekomendasi yang punya relevansi yang bagus, punya kredibilitas, dan yang terakhir visible atau bisa dilakukan. Nah, ini rekomendasi. Saya pikir 3 hal ini itu juga harus ada di semua penelitian Departemen AKK ya. Ada relevansi, kredibel, dan visible. Ya, ini tolong dicatat ya. Oke, langsung aja. Tidak perlu banyak gimmick. Karena kalian kayaknya juga sudah malas. Pak Ilham, saya mau izin bertanya. Iya, oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya rencananya itu mau penelitian mengenai hubungan antara kebijakan work from home dengan tingkat depresi mahasiswa Universitas X selama masa pandemi COVID kan. Nah itu kira-kira maksudnya apakah cukup saya mencari hubungannya saja? Apakah memang saya harus mencari hal yang lain, Pak? Karena kan ini kalau menurut saya kebijakan ini kan sifatnya nggak sebatas kayak semi-semi kualitatif juga gitu, Pak. Jadi saya masih bingung di situ. Oke. Kalau ini dimasukkan ke kajian riset policy, ya, jadi riset tentang kebijakan, maka pertanyaan penelitiannya tidak hanya berhenti pada ini ada hubungan atau tidak. Kalau yang Widya sampaikan tadi, Widya nampaknya hanya sekedar
oh ini ada hubungan atau tidak. Kira-kira tanpa melalui proses penelitian ya, ada nggak hubungannya belajar dari rumah itu dengan apa tadi? Dengan tingkat depresi tingkat depresi mahasiswa. ya, tingkat depresi Iya. mahasiswa. Itu kayaknya lagi diukur Bu Ulul ya, dipakai untuk pengmas atau apa ya? Dia kayaknya kemarin ini mahasiswa itu. Semester 5 kayak semester 5 Pak kayaknya. Yang kalau enggak salah loh. Ya. Ya. Nah, jadi kalau hanya berhenti di mencari hubungan, kira-kira ada hubungannya nggak? Kan ada beberapa riset itu yang sudah ada terdahulu, ya. Katakanlah ada beberapa determinan ya yang menyatakan seperti itu. Nah, itu mungkin perlu digali. Cuma kalau hanya berhenti, oh ini ada hubungan, itu belum menyentuh apapun ya untuk kebijakan. Tapi kalau kemudian nanti tidak sekedar oh ada hubungan, tapi Widya juga menggali hal-hal apa saja yang mengakibatkan oh ternyata ini berhubungan. Terus kemudian apa yang ingin diadvokasikan atau ingin disampaikan pada pemegang kebijakan. Misalkan implikasi, misalkan gini, oh kalau kebijakan study from home itu tidak dibarengi dengan misalkan program bla 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 atau program pembelajaran yang baik ya, yang adaptif begitu, atau dosennya yang tidak bikin ngantuk begitu, akan mengakibatkan depresi misalkan begitu. Tapi depresi sendiri itu kan tidak ujuk-ujuk langsung depresi kan nggak gitu. Depresi itu akhir banget tuh. Nanti coba difahami definisi itu. Kalau mengganggu kesehatan mental mungkin iya, tapi kalau sampai depresi itu menurutku tidak bisa gitu ya, hanya diukur tingkat depresi itu hanya diukur dari kuesioner gitu. Itu kalau menurutku tidak bisa. Tapi kalau tingkat kesehatan mental mungkin bisa ya. Seperti itu. Kalau depresinya ya harus ke psikolog dulu, ke psikiatri dulu ya. Begitu. Nah, itu mungkin Wid. Terima kasih ya pertanyaannya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke. Oke, selanjutnya kita ngomong metode penelitian. Jadi sama dengan beberapa riset bahwa pendekatan penelitian kebijakan itu juga ada dua ya, itu dengan pendekatan positivistik atau post positivistik ya, ada kuanti dan ada kuali ya. Saya pikir ini nanti harus dieksplorasi oleh kalian sendiri ya. Saya ingin menyampaikan tentang kualitatif, tapi nampaknya juga mungkin tidak menarik ya, karena juga mungkin terlalu panjang begitu. Jadi nanti dieksplorasi sendiri, kalian bisa membaca buku metodologi penelitian kualitatifnya Creswell ya, Creswell. Ya, Anda bisa membaca itu nanti kalau tertarik dengan ini ya, atau membaca beberapa jurnal. Nah, ada beberapa asumsi ya, ini asumsi dasar yang kita sering temui yang membedakan dua penelitian kuanti dan kuali. Kalau penelitian kualitatif itu lebih pada subjek, dia subjektif gitu. Dia sifatnya subjektif. Kalau kuantitatif itu objektif. Kenapa kok
ada asumsi bahwa kualitatif itu subjektif karena metode kualitatif itu sangat ditentukan oleh bagaimana cara partisipan itu dalam mengungkap informasi yang ditanyakan atau digali oleh peneliti. Jadi sifatnya mungkin sangat subjektif, ya, subjektif bagi dia. Ya. Oleh karena itu harus ada metode triangulasi data kualitatif. Jadi data dari satu partisipan, ya. Kalau di kualitatif kita ngomongnya partisipan ya, bukan responden, berbeda. Kalau kuanti kita ngomongnya responden, ya, responden survei. Ya. Kalau kualitatif ngomongnya partisipan. Nah, kalau partisipan nanti informasi yang disampaikan oleh partisipan pertama ini harus kemudian dilakukan proses triangulasi. Jadi ada partisipan lain dengan topik yang sama yang kita tanyakan, yang sama terhadap partisipan pertama, itu yang kita tanyakan di partisipan yang lain. Sehingga nanti pada saat Anda melakukan sintesis ya, kalau kualitatif itu sintesis ya, kalau kuanti itu analisis, jadi sintesis dan analisis. Sintesis itu ya lebih cocok dipakai untuk kualitatif. Nah, nanti saat mensintesis itu nanti akan ada beberapa insight yang mungkin saja berbeda, ya, atau tidak sama. Nah, itu karena di kualitatif ngomongnya kontekstual, ya, kontekstual. Jadi masing-masing subjek ya, atau masing-masing partisipan itu mungkin punya konteks yang berbeda. Ya. Terus kalau kuanti dia yang ngomong sebab akibat, ya, kausalitas, ya. Ini menggunakan metode deduktif, ini induktif ya. Ini terkait dengan bagaimana Anda nanti membahasnya. Ini sifatnya terstruktur. Kalau ini peneliti ini merupakan bagian dari pembuat realitas yang diamati. Jadi gini, ada perbedaan yang juga mendasar. Kalau kuantitatif, kita sering meletakkan tools itu untuk membantu peneliti. Misalkan Anda pakai SPSS, pakai program Epinfo, pakai Stata, pakai Jamovi, pakai R, atau yang lain. Nah, ada sebuah tools ya yang membantu Anda. Tapi kalau kemudian kualitatif itu Anda peneliti ini sebagai tools. Baik buruknya penelitian Anda ditentukan oleh bagaimana cara Anda menggali informasi. Kalau Anda tidak berlatih bagaimana menggali informasi yang benar dari partisipan, Anda tidak akan banyak mendapatkan informasi, ya, mendapatkan informasi yang Anda sintesis. Gitu. Jadi peneliti ini sebagai unsur utama, bukan hanya alat, ya. Bukan hanya alat, bukan hanya sekedar apa ya Anda pakai bantuan software terus keluar begitu, oh signifikan nggak signifikan gitu. Tapi di kualitatif Anda sebagai alat itu sendiri, gitu ya. Oke, terus kemudian terakhir beberapa ya, mungkin ada survei, ada eksperimental. Nah ini nanti silakan baca bukunya Creswell ya. Ada macam-macam metode ya. Oke. Nah, terus kemudian yang paling membedakan ini kalau kuantitatif itu hasil penelitian itu bersifat replicable. Makanya tadi metode ilmiah yang baik itu harus bisa direplikasi. Ya, ini khusus untuk kuantitatif tapi ya. Tapi kalau kualitatif tidak bisa. Ya. Anda mungkin menanyakan dari satu partisipan yang sama dengan waktu yang berbeda, mungkin saja informasinya juga akan berbeda. Nah, oleh karena itu tidak bisa direplikasi.
misalkan saya mereplikasi apa namanya ini lembar panduan wawancara. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya adopsi persis dari orang atau peneliti lain. Saya pakai. Pasti nanti hasilnya berbeda. Karena apa? Karena peneliti sebagai tools, peneliti sebagai pembuat realitas yang diamati, gitu. Jadi misalkan peneliti yang pertama itu pinter banget ya, karena mungkin senior, banyak penelitian kualitatif, dia menggali itu, banyak informasi ya, insight baru. Tapi kemudian saya junior misalkan baru ini ternyata tidak bisa menggali itu, jadi nggak dapat informasi apa-apa. Nah, oleh karena itu tidak bisa direplikasi. Nah, itu penelitian kualitatif itu ya. Mungkin yang hanya bisa direplikasi adalah alat bantunya. Misalkan panduan wawancara, itu pun panduan wawancara itu pun sebetulnya hanya berisi poin-poin saja, tapi bagaimana pengembangannya itu tergantung peneliti ya, sampai sejauh mana bisa menggali informasi. Oke, itu asumsi dasar ya. Nah, yang bagian-bagian akhir ada lagi apa perbedaannya penelitian kebijakan dengan penelitian sistem kesehatan. Nah, ya, nampaknya sama tapi berbeda ya. Jadi ini ada definisi Health Policy and System Researcher dari HPSR ya. Jadi ada perbedaan keduanya ya. Nah, definisi dari penelitian sistem kesehatan itu punya karakteristik dia interdisciplinary ya, karena kita ngomong sistem, memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana sistem kesehatan merespon dan beradaptasi terhadap kebijakan kesehatan. Nah, penelitian sistem kesehatan itu meneliti sistemnya, gambaran komprehensif dari sistem kesehatan. Misalkan kalau di Indonesia itu ya ada namanya SKN, Sistem Kesehatan Nasional. Nah, SKN ini ya itu sangat terpengaruh oleh kebijakan. Ya, kebijakan apa? Ya kalau kita ngomong di pemerintahan, presiden punya apa? Punya RPJMN ya, yang jangka menengah atau yang jangka panjang. RPJM rencana pembangunan jangka panjang, RPJMP ya. Nah, katakanlah presiden kan dipilih dengan serangkaian proses politik, terus kepilih katakanlah dia menyusun itu. Katakanlah pas waktu dia terpilih masa RPJMP-nya udah selesai. Nah, dia membuat lagi kan. Biasanya RPJMP itu 10 tahunan kalau nggak salah, 10 tahunan. Nah, nanti ya kementerian yang ada di bawahnya kalau ada perubahan itu, maka ada penyesuaian di sistem kesehatan nasional. Nah, penelitian sistem kesehatan itu nanti meneliti tentang bagaimana sistem kesehatan nasional itu merespon atau beradaptasi atau terdampak oleh sebuah kebijakan. Ya. Misalkan Undang-Undang tentang Kesehatan tahun 2009 itu berubah atau direvisi atau ada penyesuaian, maka sistem kesehatan nasional itu pasti akan menyesuaikan kebijakan kesehatan yang berupa undang-undang tadi, undang-undang tentang kesehatan tadi. Nah, di situ perbedaannya kalau penelitian sistem kesehatan itu meneliti tentang ini, bagaimana sistem kesehatan itu merespon dan beradaptasi terhadap kebijakan kesehatan. Penjabarannya seperti itu. Sehingga yang membedakan lagi adalah kalau penelitian sistem kesehatan itu rujukannya di health system block ya atau health system framework.
kalau penelitian kebijakan ya atau penelitian kebijakan kesehatan itu bisa kita memakai teorinya Gilson, Well and Gilson ya. Yang ini dinamakan dengan health policy atau ya bisa ada di buku Making Health Policy ya. Health Policy Triangle ya. Well and Gilson itu membuat acuan itu dengan 3 hal ini, konteks, proses, konten, dan yang paling penting aktor. Nah, penelitian kebijakan itu mempelajari bagaimana aktor-aktor ini, ya, aktor-aktor dalam kebijakan ini itu berinteraksi, ya, berinteraksi dalam mengimplementasikan proses atau bagaimana kontribusinya dalam policy outcome. Ya, jadi melihat interaksi aktor ini dalam membuat atau menyusun konteks kebijakan. Bagaimana nanti prosesnya, isinya apa saja. Nah, aktor ini yang terlibat ini yang diteliti oleh penelitian kebijakan. Tapi kalau penelitian sistem kesehatan, ini ada sistem building block, ya. Dia meneliti bagaimana health system ini, ya, itu bisa addressing itu bisa nyampe gitu ya. Di sini di outcome, ya, di outcome. Yang outcome itu bisa berupa coverage atau jangkauan, ya, mutu, efisiensi, dan konsep ekuitas atau keadilan. Ya, equity itu apa ya? Bukan keadilan ya, justice lah, keadilan. Kesetaraan mungkin ya, atau ekuitas ya. Equity, inequity. Ya. Jadi lebih ke situ ya. Nah, 2 hal ini yang tidak boleh keliru gitu ya antara penelitian kebijakan dan penelitian sistem kesehatan. Oke, kuliah kita sudah selesai untuk paparannya. Masih ada waktu berapa ini? Oke, masih banyak waktu. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya nggak akan memaparkan mengenai